Saudara, saya Arif Widianto, founder Bola Salju. Jumpa lagi dalam edukasi di kanal YouTube Bola Salju. Saudara, kali ini saya akan mengangkat edukasi tentang nilai intrinsik atau intrinsic value. Ini adalah hal penting atau tahapan mungkin paling akhir sebelum seseorang memutuskan apakah bisa berinvestasi atau tidak di sebuah saham. Saudara, terima kasih atas apresiasi Anda dengan like video YouTube ini, karena setiap like Anda akan mempengaruhi algoritma YouTube sehingga video ini akan lebih bermanfaat. Nilai intrinsik, hal misterius tapi juga penting, karena kalau Anda mengikuti video-video kami sebelumnya, dari nilai intrinsik inilah seorang investor akan bisa menentukan langkah akhir, akan membuat keputusan apakah dia mau memutuskan berinvestasi di sebuah saham atau tidak. Dari nilai intrinsik ini, seorang investor akan bisa pede, akan bisa tenang bahwa sesungguhnya ia sudah berinvestasi di harga yang cukup nyaman, cukup murah. Seperti itu. Nah, saudara, saya membaca nilai intrinsik ini dari beberapa materi, dari beberapa buku, dan menurut saya definisi yang paling sederhana, lagi-lagi kita bisa belajar dari Warren Buffett yang ditulis beliau di buku letters, di surat kepada pemegang saham Berkshire Hathaway pada tahun 94. Bunyinya seperti ini. We define intrinsic value as the discounted value of the cash that can be taken out, yang bisa diambil dari sebuah bisnis during its remaining life. Anyone calculating intrinsic value necessarily comes up with a highly subjective feature that will change both as estimates of future cash flows are revised and as interest rates move. Nah, saudara, dari definisi singkat tadi yang kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia secara sederhana, nilai intrinsik adalah kalkulasi arus kas terdiskon yang bisa diambil dari sebuah bisnis sepanjang bisnis itu berjalan. Seperti itu. Nah, Buffett menyatakan nilai intrinsik ini tentu adalah kalkulasi yang sangat subjektif. Itulah dulu makanya kami bilang bahwa nilai intrinsik ini bisa dianggap imajiner, tetapi kalkulasinya subjektif, imajiner atau subjektif. Namun sangat penting. Kenapa pentingnya? Karena tanpa kita mengetahui nilai intrinsik ini, maka kita nggak akan bisa membuat keputusan investasi. Jelas kan? Namun pentingnya kenapa? Tanpa mengetahui paradigma intrinsic value yang benar, kita mungkin akan ngawur membuat atau menebak intrinsic value-nya. Karena ngawurnya kita, maka akan berbahaya terhadap langkah investasi kita. Maka sangat penting mempelajari intrinsic value atau nilai intrinsik sehingga kita bisa membuat keputusan yang nyaman, yang konservatif, dan tenang. Nah, saudara, lagi-lagi karena kita ini fokus di investasi saham, investor saham akan untung dari dividen, dan yang kedua adalah dari capital gain jika investor itu menjual sahamnya di masa yang akan datang. Seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara tadi, kembalikan ke definisi Warren Buffett yang sederhana tadi, nilai intrinsik adalah arus kas terdiskon yang diperoleh dari sebuah bisnis during its remaining life, dari sepanjang hidupnya. Jadi kita bisa anggap, seandainya Anda investor, Anda kemungkinan bisa memperoleh kas dari investasi Anda melalui capital gain dan dari dividen. Nah, tentu ada sebuah perusahaan yang membagikan dividen, ada perusahaan yang lain yang tidak membagikan dividen. Yang tidak membagikan dividen seperti Berkshire sendiri ya, berarti nilai intrinsiknya adalah jika seseorang investor itu menjual saham Berkshire-nya itu dari sepanjang dia berinvestasi. Kalau dulu Warren Buffett membeli saham Berkshire seharga 18 US dollar, sekarang harganya ratusan ribu US dollar, bisa 200 ribu US dollar, semacam itu. Itulah pertumbuhan nilai intrinsik yang bisa diperoleh investor seandainya sebuah perusahaan tidak membagikan dividen. Nah, kalau perusahaan itu membagikan dividen, mungkin investor itu lebih gembira sedikit lagi, lebih gembira lagi karena dia bisa mengambil
kasnya setiap tahun jika perusahaan itu membagikan dividen. Nah, saudara, Warren Buffett di surat kepada pemegang saham Berkshire di tahun yang sama, ya, kalau Anda tertarik, Anda ya yang like video ini, Anda bisa di bawah tombol like itu, setelah Anda pencet, di bawah ada kita sajikan link untuk mempelajari surat itu. Yang pertama, nilai buku ibaratnya adalah biaya untuk menguliahkan anak itu, dari biaya pendaftaran, dari biaya buku, biaya asrama, biaya kos, biaya makan, dan seterusnya sampai lulus. Itulah nilai buku. Bisa dipahami seperti itu. Jadi nilai buku adalah nilai yang real dari laporan keuangan, mungkin ibaratnya gitu. Ini menarik sekali. Contoh yang disajikan Warren Buffett. Itu nilai buku ya. Biaya untuk membiayai kuliah seseorang. Itu nilai buku. Nah, nilai intrinsik adalah nilai yang bisa diambil orang itu setelah lulus kuliah hingga sepanjang hidupnya, lalu didiskon ke belakang, kemudian nanti dibandingkan. Seorang investor yang untung atau membuat keputusan investasi yang tepat jika ia berinvestasi atau membiayai kuliah seseorang yang bisa menemukan nilai intrinsiknya lebih dari nilai bukunya. Itu satu. Namun tentu ada juga membiayai kuliah yang gagal jika nilai intrinsiknya lebih rendah daripada nilai bukunya. Untuk memahami nilai intrinsik, Anda mungkin tadi sudah mendengar arus kas yang terdiskon. Didiskon berapa, dinilai sekarang dibandingkan nilai masa depan. Nah, untuk memahami paradigma ini, saya kira Anda perlu mempelajari, jika Anda belum ya, ada tentang teori discounted cash flow, itu satu. Dan kedua, Anda bisa mempelajari video time value of money. Kalau Anda ingin lanjut juga, kami menyediakan kelas time value of money gratis untuk bisa mengkalkulasi nilai sekarang, nilai masa depan, seperti itu. Anda tadi sudah paham dengan analogi-analogi sederhana dari kuliah, di diskon sekarang. Mungkin bagi Anda yang sudah familiar dengan teori investasi, Anda mungkin sudah langsung paham bagaimana caranya mengkalkulasi nilai intrinsik ini. Namun bagi mungkin mereka yang awam, saya kira analogi sederhananya itu gini. Saudara, sebagai investor, Anda itu punya dua pilihan. Pilihan pertama, Anda bisa berinvestasi di sebuah instrumen investasi yang stabil, yang aman. Misalnya, anggap contoh, yang paling gampang adalah obligasi atau suku yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu kan jelas aman sekali, dijamin oleh pemerintah. Nggak mungkin gagal bayar, gitu kan. Nah, kuponnya berapa? Katakanlah sekarang kuponnya 6, berapa persen gitu ya. Ya itulah berarti itulah faktor untuk mendiskon nilai investasi Anda di masa yang akan datang. Karena Anda punya pilihan ini yang aman. Nah, sementara pilihan yang kedua adalah pilihan yang fluktuatif, yaitu di pasar saham. Di pasar saham ini kan, jika perusahaannya bagus, Anda bisa memperoleh mungkin compounding, bisa di atas 100%, bisa 500%, dan seterusnya. Nah, jika pilihan kedua ini setelah didiskon dengan faktor suku bunga dari investasi yang terjamin dari pemerintah, jika nilainya lebih besar, di present value-nya lebih besar, berarti itu layak diambil. Bisa dipahami nggak seperti itu? Ya, contohnya gini lah ya. Anda tahu suku bunga deposito 4% ya, misalnya seperti itu. Anda tahu suku bunga obligasi yang dijamin pemerintah 7%. Nah, Anda punya dua pilihan itu. Anda pilih mana? Deposito 4% atau obligasi pemerintah? Anda tentu akan pilih obligasi pemerintah. Nah, sekarang kalau kita pakai obligasi pemerintah dengan suku bunga katakanlah 6 sekian persen, katakanlah 6% aja lah, setara inflasi rata-rata 10 tahun terakhir ya, mungkin sekarang 5% sekian. Anggap aja obligasi pemerintah itu. Nah, jika Anda berinvestasi di pasar saham, tetapi compounded return Anda, KAGR Anda hanya memperoleh 6%, ya rugi Anda berinvestasi saham. Lebih baik Anda berinvestasi di obligasi pemerintah. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Ini bukan masalah paradigma, ini adalah keputusan investasi yang rasional, seperti itu. Namun, jika Anda bisa memperoleh sebuah instrumen investasi yang lain yang lebih
yang katakanlah dengan cara yang paling aman Anda bisa memperoleh di atas obligasi pemerintah, berarti itu layak diambil. Atau jika Anda bisa yakin memperoleh investasi di sebuah saham perusahaan yang bisa return 75% misalnya, atau jangan ngomong 75 lah, terlalu banyak ya. Katakanlah 10%, 12%, kan sudah lebih baik dibanding 6%, berarti itu layak. Nah, saudara, maka seringkali obligasi pemerintah, suku bunga obligasi pemerintah ini dijadikan angka sebagai diskon rate, suku bunga diskon untuk kalkulasi arus kas terdiskon ini, dan seterusnya. Mohon maaf kalau ada berisik, ini adalah suara hewan yang ada di sekitar rumah kami, di pohon-pohon. Suaranya sangat berisik, krek-krek seperti itu. Dalam teori finansial yang umum, corporate finance, valuasi itu kan banyak. Ada valuasi relatif, ada valuasi intrinsik, kata Oxford Modern DCF itu dianggap intrinsik. Kemudian ada valuasi option. Nah, karena option ini adalah sifatnya investasi derivatif, kita nggak akan bahas. Nah, yang kita bahas adalah valuasi relatif dan valuasi intrinsik, kata Oxford Modern. Yang intrinsik dulu ya. Yang intrinsik ini gampangnya gini, Anda ambil laba perusahaan itu, dividen dividennya berapa, Anda perhitungkan faktor pertumbuhannya. Nah, dari pertumbuhan itu Anda akan tambahkan ke laba. Tahun pertama tumbuh sekian, tahun kedua ditambah tumbuh lagi, tahun ketiga tumbuh lagi, sampai katakanlah 5 tahun. Dari pertumbuhan itu, kemudian kita tarik ke belakang, kita diskon dengan faktor-faktor diskon yang kita sepakati, kita anggap ideal. Jika nilai intrinsik itu lebih banyak daripada harga sekarang, yaitu layak, seperti itu. Itu kalkulasi model DCF. Nah, mungkin Anda juga akan langsung paham bahwa sifat prediksi itu tentu berbahaya jika prediksinya tidak tepat. Dan ini banyak terjadi. Kalau Anda melihat kalkulasi nilai intrinsik yang disajikan oleh banyak orang, mungkin di analis perusahaan besar, ada banyak faktor proyeksi. Pendapatannya diproyeksikan berapa, kemudian faktor komoditasnya, faktor harga komoditas yang mempengaruhi perusahaan itu juga diprediksi, kursnya, belum lagi beban pokok, seperti itu, belum administrasi dan beban administrasinya diproyeksikan. Banyak sekali proyeksi sehingga kalkulasinya jadinya, kalau kita beranggapan konservatif, akan jadi berbahaya. Nah, sebaiknya kalkulasi DCF yang itu tadi kita bikin yang sederhana saja, gitu ya, yang simpel aja. Anda jadinya nyaman memakai kalkulasi itu, angka itu. Anda akan nyaman sehingga ya Anda juga akan tenang. Nah, itu adalah kalkulasi berdasarkan DCF. Valuasi yang lain dinamakan kalkulasi relatif. Nah, relatif ini terhadap apa? Relatif terhadap aset atau nilai buku perusahaan itu. Dan kemudian terhadap laba, dan kemudian terhadap sales, dan ada satu lagi terhadap cash flow. Nah, Anda bisa menjumpai harga saham dibandingkan aset atau book value perusahaan itu, price to book value. Dibandingkan laba, price to earning ratio atau PER. Dibandingkan sales, price to sale. Dibandingkan cash flow, price to cash flow ratio. Itu adalah valuasi relatif. Nah, saudara, biasanya valuasi relatif ini sangat berguna untuk membandingkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Tetapi kadangkala kita mungkin berangkat paling gampang memahami valuasi itu biasanya price to book value. Ya, nilai buku yang dilaporkan perusahaan itu paling gampang. Dari sana dibandingkan dengan saham, jika masih ada diskon, Anda mungkin akan memahaminya ini sangat murah, karena dari nilai bukunya saja dibanding harga sahamnya sudah lebih besar. Kenapa kita pusing-pusing seperti itu? Nah, saudara, namun kita juga perlu ingat, valuasi ada dua, itu bermanfaat untuk melihat sesuatu. Sesuatunya itu apa? Jika perusahaan itu kita anggap punya pertumbuhan yang stagnan, yang bisnisnya itu sudah mendekati masa tua atau tidak punya pertumbuhan yang memuaskan, kita mungkin oke menganggap
atau memakai valuasi statis atau valuasi relatif yang tadi, pakai book value lah, pakai price to earning ratio lah. Dan tentu kalau book value kan perubahannya nggak banyak, apalagi kalau perusahaannya nggak pernah rugi, book value-nya tentu akan tumbuh kan, karena dari laba akan bertambah. Nah, kalau price to earning ratio, laba perusahaan bisa berubah-ubah. Di suatu waktu jika labanya turun, PR-nya tentu akan sangat tinggi. Di suatu waktu jika labanya tinggi, PR-nya tentu akan sangat rendah. Nah, Anda tentu harus konservatif. Entah pakai rata-rata, entah pakai apa. Dan contoh yang lain, price to sales ratio biasanya dipakai untuk menganalisa perusahaan perdagangan, retail seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, ini akan berguna menilai antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Sehingga di suatu masa, katakanlah Anda bisa menilai perusahaan X ini punya PBV lebih bagus dibanding perusahaan A, punya PBV lebih bagus dibanding perusahaan B. Tetapi di PR-nya perusahaan A lebih jelek, perusahaan B lebih bagus. Seperti itu. Ada juga price to sales-nya perusahaan A lebih bagus, lebih murah. Namun cash flow-nya lebih bagus perusahaan B. Nah, valuasi ini tentu akan jadinya bervariasi karena keadaan yang berbeda-beda di sebuah perusahaan dibanding perusahaan yang lain. Juga terhadap ekonomi, juga terhadap siklus. Seperti itu. Nah, saudara, dan kemudian kita mungkin beranjak kalau nanti biasanya investor itu memulai dengan valuasi yang sederhana dulu ya, price to book value, PR-nya itu anggap aja yang sederhana. Kemudian nanti akan menjumpai perusahaan yang punya pertumbuhan yang tinggi. Kemudian nanti Anda akan berjumpa perusahaan yang punya hutang tinggi. Kemudian nanti Anda akan belajar bagaimana menghitung cost of fund atau biaya fund perusahaan itu. Perusahaan itu membiayai ekspansinya dari mana? Kan bisa dari modalnya, diputar lagi, dari labanya diputar lagi, berarti permodalan dari capital. Di sisi lain, perusahaan mungkin harus perlu leverage, harus pinjam ke bank. Suku bunganya berapa? Pinjaman itu. Nah, biaya modal ini tentu akan dirata-rata. Biasanya cost of fund dari permodalan, diskonnya adalah suku bunga pemerintah. Anggapannya kan perusahaan itu kalau nggak mau berusaha, menghentikan usaha, mereka bisa menanam uangnya di obligasi pemerintah. Selesai kan? Nah, maka ukuran diskon rate-nya adalah obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah segini, kemudian permodalan berbasis pinjaman segini, suku bunganya berapa, nanti kemudian dirata-rata ketemu cost of fund. Cost of fund itu nanti akan mendiskon pertumbuhan perusahaan itu lalu ditarik lagi ke belakang. Itu tentu kalkulasi yang rumit. Nah, tetapi ya itu tentu perlu bagi Anda yang nanti lanjutannya perlu mempelajari. Namun paling enggak kita harus kembali ke hal-hal yang sederhana. Nah, saudara, saya teringat di buku Berkshire Beyond Buffett ini, linknya ada di deskripsi, di tombol like yang sudah Anda pencet itu ya. Terima kasih ya. Nah, Warren Buffett ternyata faktanya selama 50 tahun terakhir, beliau itu tidak pernah membeli perusahaan lebih dari 5 kali nilai buku, itu tidak pernah. Nah, ini adalah fakta yang menarik yang bisa kita pelajari, kita jadikan inspirasi. Kalau kita membeli sebuah perusahaan 5 kali nilai buku, meskipun perusahaan itu punya pertumbuhan yang dahsyat sekali, ya mungkin kita sudah terlalu berlebihan. Warren Buffett saja seperti itu. Kita tentu harus pakai paradigma yang konservatif dong, gitu loh. Padahal Warren Buffett itu sebenarnya sudah bergerak dari paradigma value investing sederhana ala Graham, yang misalnya dari nilai buku saja. Graham kan membeli perusahaan-perusahaan yang murah secara sederhana dibanding nilai bukunya adalah dibanding working capitalnya seperti itu. Nah, Warren Buffett ini sudah bergerak yang memandang pertumbuhan perusahaan-perusahaan yang bagus. Nah, itu tentu ya paling enggak kita jangan lebih agresif dibanding Warren Buffett seperti itu. Warren Buffett saja hanya mau membayar 5 kali nilai buku maksimal. Masa kita harus lebih? Nah, seperti itu. Nah, saudara, kita kembali ke basic. Kalau Buffett segitu, terus kemudian Anda nanti kalau sudah belajar lebih lama di investasi, sudah punya pengalaman, bagaimana, nyaman nggak dengan valuasi model ini, model itu, nanti Anda akan harus kembali ke hal-hal yang sederhana. Yang paling penting,
kata kunci dalam valuasi atau dari mengkalkulasi nilai intrinsik adalah yang pertama, Anda bisa memperoleh manfaat dari investasi Anda itu dari dua hal, dari dividen dan dari capital gain. Itu. Jadi kita akan bisa fair menilai perusahaan tidak dari dividen saja. Mungkin perusahaan yang tidak membagikan dividen itu juga punya reposisi investasi yang menarik. Seandainya perusahaan itu punya nilai buku yang tinggi dibanding harga sahamnya dan juga punya pertumbuhan yang oke. Atau kalau perusahaan itu punya pertumbuhan tinggi, ya tentu dengan kalkulasi yang lain Anda mungkin bisa menganggapnya, bisa taken out the cash from this investment, bisa mengambil kas dari investasi Anda itu. Jadi kata kuncinya, investor bisa memperoleh manfaat dari investasi dari dua tadi. Kemudian Anda juga yang paling penting harus memperhatikan debt, memperhatikan laba perusahaan itu, memperhatikan growth, dan memperhatikan dividen. Dan kata kunci yang terakhir, dalam setiap valuasi selalu konservatif. Selalu konservatifnya pakai nilai yang lebih rendah, pakai nilai rata-rata dalam jangka panjang, sehingga kalkulasi Anda lebih aman. Kalau Anda sudah aman menghitung kalkulasi intrinsic value Anda, kalau Anda sudah berangkat dari angka-angka yang konservatif, Anda akan tenang. Anda mungkin setelah membeli saham, setelah nyaman, mempunyai diskon yang cukup layak, Anda tidur tenang. Saya rasa seperti itu. Demikian, terima kasih telah mengikuti edukasi ini. Terima kasih like-nya, terima kasih sudah subscribe. Sampai ketemu di episode berikutnya.